Ustazah Audifolia Putri. Halo, kenalkan nama saya Citra Putra. Kenalkan nama saya Luna Sandra Lestari dan semuanya perkenalkan nama saya Nadia Ananda Putri. Halo Velas, perkenalkan kami dari kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan tentang Kebun Raya Bogor. Apa sih Kebun Raya itu? Mau tahu lebih detail? Mari kita dengar penjelasan berikut ini. Kebun Raya Bogor adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor, Indonesia. Kebun ini dioperasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Kebun ini terletak di pusat Kota Bogor dan bersebelahan dengan Kompleks Istana Kepresiden Istana Bogor. Luasnya mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Pada 18 Mei 1817, Kebun Raya Bogor didirikan dengan nama East Lands Planetarium The Breeders' Zone. Pelaksanaannya dipimpin oleh Rainworth dengan dibantu oleh James Hopper dan Weekend. Sejak saat itu, tanaman dan benih dari berbagai wilayah di Nusantara dikumpulkan di Kebun Raya Bogor. Letak geografis Bogor yang mengalami hujan hampir setiap hari, bahkan di musim kemarau, menjadikan kebun ini sebagai lokasi yang menguntungkan untuk budidaya tanaman tropis. Lalu, apa saja yang berada di dalam Kebun Raya Bogor? Ayo kita dengarkan lagi penjelasan dari teman-teman saya. Sejarah Taman Meksiko yang wajib kalian tahu. Mengapa taman di Kebun Raya Bogor ini dinamakan Taman Meksiko? Ini dikarenakan semua tanaman yang ada di Taman Meksiko Kebun Raya Bogor ini merupakan tanaman-tanaman yang berasal dari Meksiko yang memiliki ciri khas yakni bisa tahan cuaca panas. Setiap tanaman yang ada di taman ini juga diberikan papan nama yang telah terdapat di klasifikasikan ordonya. Tanaman ini berasal dari keluarga Cactaceae yang memiliki habitat asli Amerika Selatan. Kaktus lilin memiliki bentuk tubuh memanjang. Dalam satu tanaman bisa tumbuh 3-14 tulang rusuk. Agave angustifolia adalah jenis tanaman agave yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Ini digunakan untuk membuat mezcal dan juga sebagai tanaman hias. Cultivar Magneta yang tepi putihnya pada daunnya. Dari keindahan utama asli ini terdapat sejarah yang kalian harus tahu. Jalan asli dibangun pada tahun 1929. Jalan ini dibangun dalam rangka menyambut kedatangan ratu asing yang berasal dari Belgia. Jalan pertamanya yaitu Jalan Kembar. Jalannya terbagi menjadi 2 bagian yang dimana di tengahnya ada taman. Kedua yaitu lapangan hijau. Di Jalan Astrid terdapat lapangan hijau yang sangat luas dan bersih. Jalan indah yang penuh dengan sejarah ini identik dengan bunga tasbih atau Canna hybrida yang berwarna kuning dan merah. Disebut sebagai bunga tasbih karena bijinya seperti bentuk biji tasbih. Bunga yang sangat indah ini berasal dari daerah tropis di benua Amerika. Warna bunga yang didominasi oleh warna merah dan kuning itu melambangkan warna bendera Belgia. Teratai raksasa. Teratai raksasa atau yang memiliki nama Latin Victoria amazonica dapat kita temui di kolam Astrid. Kolam ini sangat istimewa karena menjadi rumah untuk spesies teratai raksasa. Lebar daun teratai dapat mencapai 3 meter. Apabila bunga sudah berkembang dengan sempurna, maka diameter dapat mencapai 40 cm dan panjang batangnya dapat mencapai 7-8 meter. Taman Aquatic. Taman ini sudah ada sejak zaman Belanda. Dirintis oleh Thomas Stavois, Taman Aquatic berfungsi sebagai tempat tumbuhan air hidup. Berisi berbagai macam tanaman air yang hidup di air seperti tumbuhan air apung, lingan, dan terendam seperti campuran bahan air hidup di air. Ini adalah contoh tanaman yang ada dalam taman akuatik, yaitu pisang air berasal dari Madagaskar dan terbesar hingga Komoro, Afrika, pantai Afrika Timur, Mascarenhas Islands, dan hanya ditemukan pada Zanzibar dan Pemba Islands. Jenis ini dapat tumbuh pada daerah-daerah yang lembab atau humid, agak lembab, subhumid, sampai kering atau dry.
Tumbuhan akuatik perdu ini dapat berusia hingga tahunan atau perennial, serta dapat hidup baik pada kisaran suhu lingkungan di atas 5 derajat Celcius, dan masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan unik di dalam tanaman akuatik. Kebun Raya Bogor yang dibuat sekitar tahun 1868, kolam ini berfungsi sebagai area ekosistem tanaman air dengan berbagai jenis populasi ikan air tawar di dalamnya. Selain itu, letak kolam yang berada di tengah-tengah antara Istana Kepresidenan dengan wilayah Kebun Raya Bogor menjadikan kolam gunting sebagai pembatas area manajemen di antara keduanya. Di tengah Danau Gunting, kita dapat melihat pulau kecil yang berada di samping air mancur. Keberadaan kolam ini juga berfungsi sebagai pemisah antara Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor loh. Makanya banyak pengunjung yang berfoto dengan latar belakang Istana Bogor. Danau Gunting juga berfungsi ganda sebagai penjaga ekosistem bagi tanaman air. Oleh karena itu, di tepian danau banyak ditumbuhi spesies tanaman teratai antara lain Nymphaea alba, rubra, dan yang paling terkenal adalah Victoria amazonica yang berasal dari sungai Amazon. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Nadia Randa Putri. Saya Saza Odifa Walia Putri. Saya Luna Sandra Lestari. Saya Citra Putra Andri Malato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.